Konferensi Islam Tingkat ASEAN kedua tahun 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian kegiatan di Konferensi Islam Tingkat ASEAN kedua yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Saat ini saya bersama dengan salah satu peserta dalam konferensi ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA. Beliau salah satu peserta mewakili dari Imam Masjid Al-Akbar Surabaya. Baik, kita langsung ingin berbincang dengan beliau terkait tentang moderasi dan juga ekstremisme dan intoleran yang sering terjadi di negeri kita, atau mungkin bagaimana pandangan beliau. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, tanggapan Pak Prof tentang konsep moderasi yang sebenarnya seperti apa, Prof? Ya, sejujurnya saya tidak sepenuhnya setuju dengan istilah moderasi. Karena Islam sudah moderat. Masya Allah. Jadi Islam itu sudah moderat dan umat Islam sungguh sangat moderat. Sehingga moderasi beragama itu harusnya bukan kepada umat Islam. Banyak ekstremis lain agama, walaupun di Islam mungkin juga ada yang ekstrim, tapi sungguh sangat sedikit persentasenya, sangat sedikit. Bisa kita lihat sebagai cermin adalah sejarah. Perang Dunia Pertama siapa? Perang Dunia Kedua siapa? Kemudian pembantaian di Kampuchea, di Serbia dan sebagainya itu siapa? Sungguh umat Islam tidak layak disebut umat yang ekstrim atau umat yang cenderung teroris. Memang ada oknum, tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Hillary Clinton mengakui bahwa ISIS itu yang membuat Amerika. Jadi bukan umat Islam asli. Orang yang paham Islam pasti moderat. Moderasi yang menurut Pak Prof bahwa itu sudah ada dalam Islam, konsep atau contoh real lapangannya seperti apa, Prof? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida, juz 2 itu. Allah SWT menegaskan bahwa kalian itu ummah yang wasata, umat yang moderat, supaya kalian menjadi saksi bagi umat manusia yang lain. Dan sekali lagi cermin sejarah sangat fasih menunjukkan bahwa umat Islam itu sangat moderat. Rasulullah Muhammad SAW dalam segala peperangannya juga tidak pernah menyerang, tapi defensif. Oke lah, mungkin Tariq bin Ziyad dianggap sebagai ofensif, sebagai menyeberang. Tetapi eranya memang era ekspansionisme. Saat itu era ekspansionisme tidak tercela. Era kolonialisme waktu itu tidak tercela. Ya, memang eranya seperti itu, memperluas wilayah, tapi sungguh Islam dalam sejarah kalau memperluas memperluas wilayah tidak dengan kekerasan, tapi dengan damai. Mau masuk Islam monggo, kita saudara. Kalau tidak masuk Islam kita tetap saudara, tetapi kalian membayar jizyah. Tapi kalau kalian tidak masuk Islam dan tidak mau membayar jizyah, kita perang. Kan gitu. Kemudian Pak Prof terkait dengan konsep keindonesiaan sendiri, Prof, pengamalan moderasi keislaman kita seperti apa, Prof? Baik, umat Islam Indonesia asli ya. Sekali lagi, umat Islam Indonesia asli itu sungguh sangat toleran. Tidak ada minoritas lebih damai melebihi dari Indonesia. Sebaliknya umat Islam kalau minoritas, lihat aja di India atau di negara lain yang umat Islam minoritas, mesti akan tersisih. Tapi umat non Muslim di Indonesia itu justru mendapatkan tempat yang lebih daripada umat Islam sendiri kadang-kadang. Nah, apalagi terkait dengan perlakuan orang tertentu, katakanlah rezim tertentu ya. Bagaimanapun umat Islam mungkin seperti penonton di negeri sendiri, bahwa umat Islam itu ngalah dan akhirnya juga sempat kalah ya. Tetapi saya sungguh meyakini bahwa Islam moderat, umat Islam juga moderat. Hanya oknum tertentu yang ekstrim, dan itu tidak bisa dijadikan representasi untuk menyatakan bahwa Islam itu ekstrim. Tidak moderat gitu, Pak. Ya. Kemudian Pak Prof, kondisi keindonesiaan kita saat ini dan keberagaman di dalam Islam itu sendiri, Prof, bagaimana kita harus menyikapinya, Pak Prof? Itulah ya, saya sampaikan bahwa sebenarnya mayoritas umat Islam itu juga moderat, juga baik, tapi memang ada oknum tertentu, generasi tertentu yang memang mungkin masih mencari jati diri, mencari aktualisasi diri, lalu menyatakan sesuatu yang cenderung menyalahkan pihak yang berbeda, cenderung mengaku
benar sendiri, dan itu adalah menjadi tugas kita untuk memfahamkan mereka. Kalau saya sih menyingkapi mereka bukan memusuhi, bukan face to face, tapi saya rangkul. Banyak kok mahasiswa saya yang bersikap semula ekstrim atau kemudian keras gitu. Lalu saya rangkul, saya ajak diskusi secara baik-baik. Akhirnya juga menyadari mereka. Tapi cara demikian tentu tidak mudah ya. Iya, Masya Allah. Kemudian Pak Prof, sebagai pesan mungkin Pak Prof untuk keberagaman kita di Indonesia dengan kondisi keindonesiaan yang majemuk Pak Prof, dan juga kita sebagai seorang Muslim, bagaimana seharusnya kita bersikap Pak Prof? Ya, saya sangat berharap kepada tokoh-tokoh ormas ya, ormas apapun yang ada di Indonesia, sekitar 70 lebih ini. Ayolah kita beri contoh kepada umat kita, kepada jamaah kita, bahwa kita ini Islam yang moderat, kaum muslimin yang moderat, agama Islam memang asli moderat, kemudian bersaudara, dan jangan sampai membuat statement-statement yang kemudian menyulut konflik atau menyulut gesekan antar sesama muslim. Sungguh sekarang ini umat Islam memang sengaja ada pihak tertentu yang mengadu atau membelah bambu, yang sebagian diinjak, sebagian diangkat. Itu harus menjadi kesadaran bersama bahwa ukhuwah Islamiyah, kesatuan dan persatuan adalah modal utama untuk berdakwah dan berjihad. Jazakumullah khairan Pak Prof. Terima kasih atas tanggapan dan bagaimana menasihati untuk kita semua Pak Prof. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian wawancara singkat kita bersama Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sahrul MA hafizahullah taala, dan untuk selanjutnya semoga nasihat-nasihat beliau menjadi hal yang menjadi perhatian kita bersama. Dilaksanakan pada hari Kamis hingga Jumat 28 hingga 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan 22 hingga 23 Desember 2022 Mas.